Sheila Saukia baru-baru ini melabrak dokter detektif alias Doktip saat sang dokter sedang melakukan live TikTok. Sheila Saukia terlihat begitu geram. Kejadian itu direkam secara langsung dan ditonton oleh ratusan ribu netizen yang budiman di media sosial. Usut punya usut, alasan Sheila Saukia meradang karena sang dokter kembali kedapatan mengulas negatif produk skincare miliknya. Melalui media sosialnya, Sheila Saukia mengatakan bahwa sebelumnya BPOM telah melarang dokter-dokter skincare untuk mengulas produk skincare. Ini karena cuma BPOM yang memiliki wewenang penuh untuk melakukan ulasan terhadap berbagai produk skincare. Sheila Saukia merepost salah satu unggahan follower yang menjelaskan alasan mengapa akhirnya dia melabrak Doktip. Aksi Doktip yang kembali mereview produk Sheila Saukia yang sudah tidak dijual lagi selama 2 tahun terakhir itu membuat Sheila Saukia meradang. Padahal pada saat acara BPOM itu berlangsung, Doktip dan Dr. Oki Pratama juga hadir serta menyetujui soal himbauan review produk tersebut. Hal itu yang kemudian membuat Sheila Saukia merasa kesal dan melabrak Doktip yang saat itu sedang mereview produknya sambil live TikTok. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Makin seru guys, makin huru-hara, makin panas, makin banyak engagementnya, ya nggak sah. Kalian sudah pada lihat live-nya kedua orang ini gitu, kedua dokter detektif dan Sheila Saukia tembus ratusan ribu penonton guys. Si Doktip atau dokter detektif ini tadi tuh tembus sampai 400.000 penonton kalau nggak salah ya. Terus Sheila Saukia tembus sampai 200.000 penonton. Orang-orang yang nonton ini cuman ngeliatin mereka pada ribut gitu. Emang ya netizen Indonesia tuh suka banget sama keributan gitu, sama yang namanya berita-berita kayak gini gitu, suka banget gitu kan. Tapi ada yang kurang guys, kurang Nikita Mirzani masuk sama Fitri Sauteru. Wah, kalau 2 versus 2 kan. Nah Nikita Mirzani tuh bawa dayang-dayangnya juga kayak Mail, terus kayak Cong-Congnya. Nah biar adu debat tuh sama gengnya Panda gitu kan. Kan jadinya nggak keroyokan gitu loh, 1 lawan 1 guys gitu loh, pada ada lawannya sendiri-sendiri gitu. Kalau kayak gini kan namanya keroyokan ya guys gitu. Nggak tahu lah, semangat ya untuk kalian berdua, untuk Sheila Saukia dan dokter detektif gitu ya. Hiburan sih ya untuk netizen gitu yang sudah penat bekerja ini, tiba-tiba scroll TikTok terus ada keributan seperti ini. Lagian sih ibu dokter ini juga, padahal guys ya, menurut gua dari awal kemunculan bu dokter ini ke sosial media itu dengan tujuan yang udah benar dan jelas gitu, untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat ini tidak terkecoh dengan membeli produk-produk yang overklaim dan apalagi mengandung kandungan-kandungan yang berbahaya. Itu bagus sampai di situ, tapi nggak tahu kenapa makin kesini ini pemikiran gue ini kayak udah berubah nih jalurnya nih. Ada tujuan tertentu yang mau dicapai. Karena beliau ini terkesan menyerang beberapa pihak tuh secara personal yang nggak tahu apa ya tujuannya, gue nggak tahu. Dan owner skincare ini juga ya sebagian udah improve, sebagian ada yang sedikit-sedikit ngeyel ya. Bagus lah, berjalan dengan bagus sebenarnya tujuan dokter ini. Tapi makin kesini kayak ditunggangi sesuatu gitu. Ini gue nggak bilang gue pro ke siapapun ya, gue nggak pro ke A, gue nggak pro ke B, karena menurut gue makin kesini ini semuanya nih kotor. Semuanya punya tujuan tertentu yang kita nggak tahu apa sebenarnya, dan makin kesini tuh makin blunder guys. Kejadian tadi malam juga yang digerebek bawa rombongan tuh menurut gua kasar juga sih, caranya kasar juga. Jadi kan makin kesini kan makin ini kan kita makin suruh berpikir secara keras nih, mana yang benar mana yang salah. Menurut gua udah nggak ada yang benar lagi. Semuanya udah kayak punya tujuan masing-masing ya, bentuk survival aja untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan gue sih yakin banget ya di balik semua ini pasti ada dalang dari segala dalang untuk meng-create drama-drama ini. Untuk apa? Untuk menutupi kasus-kasus yang lebih besar. Kasusnya apa ya? Gue nggak tahu. Let's see nanti. Takut banget. Ciao. Kenapa Doktip tuh dilabrak sama SS? Kalian tahu kan beberapa owner skincare dan juga dokter-dokter itu baru aja dipanggil untuk pertemuan sama BPOM. Nah, dari hasil diskusi yang udah beredar di sosial media dan dimanapun itu, BPOM tuh ada bilang bahwasannya tidak ada orang yang memiliki hak untuk mereview, cek lab dan lain sebagainya, karena itu sebetulnya haknya BPOM.
Sempat ada omongan juga, dulu tuh kan Doktif sering review-review skincare yang overclaim lah, yang ada hidroquinone dan lain sebagainya. Itu tuh menimbulkan huru-hara sebetulnya. Nah, gongnya tuh di sini pas banget setelah mereka pertemuan dari BPOM, tiba-tiba Doktif tuh nge-live sama beberapa oknum yang sepertinya sering lewat di FYP kalian juga ya. Itu mereka nge-review skincare-nya SS, ada serum niacinamide-nya sama kayak krim dari paket Luminosnya kalau nggak salah deh. Nah, di situ tuh kayak Doktif bilang bahwasannya serumnya SS yang niacinamide itu tuh overclaim. Ada juga ngebahas tentang krim Luminosnya si SS dan disandingkan dengan krim namanya krim MC kalau nggak salah deh. Jadi sebetulnya itu guys yang nge-trigger SS kenapa jadi sebel sama Doktif. Kan baru banget nih dikasih tahu sama BPOM kalau untuk stop buat nge-review skincare lagi karena itu bukan hak orang luar lagi, sekarang udah jadi haknya BPOM. Dari situ SS emosi guys. Akhirnya di malam itu juga SS langsung nyari keberadaan Doktif karena dia mau tahu krim oplosan yang judulnya MC ini tuh beli di mana gitu loh. Jangan fitnah-fitnah katanya SS. Nah, tapi salahnya si SS ini waktu ngelabrak, dia tuh kalau tadi yang gue liat dari live-nya Doktif ya, kan mereka awalnya di restoran, terus kayak Doktif tuh sama timnya, satu orang cewek, itu kayak langsung dikerubunin gitu loh guys, kayak nggak dikasih untuk keluar, bahkan kayak ditutupin pintu kalau nggak salah. Sempet juga Doktif ada ngomong dia tuh ditarik-tarik, diteriakin, diomongin pakai kata-kata yang kasar gitu loh. Dan yang agak anehnya tuh ya, tadi Doktif ada bilang katanya tuh ada tentara atau ada aparat gitu loh yang ngalang-ngalangin Doktif untuk nggak pergi gitu loh. Jadi mobilnya ditahan guys. Intinya sekarang keduanya nih udah ada di kantor polisi, kalau nggak salah yang di daerah Pulau Gadung. Dan update terbarunya katanya nih keduanya pengen langsung ngambil jalur hukum aja. Well, ini gue cuma mau berpendapat aja ya. Kan sebetulnya skincare-nya SS tuh di reviewnya udah lama. Dan kabarnya katanya si SS ini juga udah improve gitu loh kandungan-kandungan yang ada di dalam skincare-nya. Tapi di sisi lain, produknya SS ini termasuk yang sering banget diserang sama Doktif. Tapi gue bukan yang ngebelain SS. Menurut gue dia juga salah. Cara ngelabraknya tuh salah banget. Nggak boleh gitu, kasar. Jadi kayak kita tunggu aja update ke depannya. Kalau kalian tim Doktif atau tim SS? Kalau aku yang jadi Doktif, ya ada di samping aku, langsung, pap, cak, 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 pap, 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 langsung gitu. Itu yang pantas. Tapi memang beda ya, beda kelas. Doktif digituin diem enteng. Di sini kalian di pihak mana? Kalau aku mau gimana pun ceritanya, aku tetap di pihak Doktif. Tapi memang kelihatan ya mana yang benyali, mana yang enggak. Soalnya si ular kemana-mana bawa si Pendong, selalu bawa si Fanda. Gak bisa kau yang ngadepin sendiri ya. Hadepin sendiri kalau memang kau nggak salah, kalau memang kau berani. Si ular ya nyamperin si Doktif, bawa lakinya, bawa pasukannya, bawa si penista, pokoknya bawa semua. Kalau perlu kau bawa RT kau bawa. Kalian udah lihat belum perseteruan antara Doktif dengan sekampung? Kenapa aku bilang sekampung? Ya karena nggak berani dia sendiri, makanya dia mau rame-rame. Lengkap weh, bawa laki, bawa asisten. Tuh asistennya itu si Bensong. Ku kasih tahu sama kau ya ular, kalau memang kau salah kau hadapin sendiri ya. Ini kau salah, kau cari pembelaan, merasa kau yang paling benar, kau yang paling terzolimi, sampai kau bawa komplotan kau, geng-geng kau bawa semuanya, geng-geng kau yang enggak, geng-geng kau yang aneh-aneh. Jangan bacrit kau, jangan bacrit. Sendirilah, samperin, hadepin. Itu baru benyali. Ini beraninya rame-rame di depan media. Kau yang paling biar apa? Biar orang ngira, ih si ular nyalinya besar, nyalinya berani, nyalinya wow.
Padahal bawa komplotan. Untungnya ya, detektif itu elegan, santai, diem, cuman merekam. Kalau sempat, detektif bales nyinyiran kau di depan orang rame, kurasa langsung kau umroh ke Mekah, langsung buat pengaduan ke Mekah, berdoa ke Mekah. Tapi kalian ada yang perhatiin nggak si ular ya, sejak terjadinya masalahnya yang runyem-ruyep ini, yang heboh ini, dia udah berkurang hedon sana sini, pamer sana sini udah berkurang. Ular udah telat ya, udah telat. Lanjutin aja hedon-hedon kau, pamer-pamer kau, lanjutin kesombongan kau. Percuma kau kurangi, semua orang udah tahu ya.